Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hukama Official. Semoga sahabat sosial selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa don't forget like, comment, share, dan subscribe Hukama Official. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas Menteri Sosial Korupsi. Bagaimana nasib bansos? Simak pembahasannya di video kali ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Politisi PDIP ini harus berurusan dengan hukum dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Berupa apa? Berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu 5 Desember 2020 dini hari. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Dalam perkembangannya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah CPP, MCS, dan AW, sedangkan sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Dalam OTT ini, KPK juga menemukan uang dengan sejumlah pecahan mata uang asing, masing-masing yaitu sekitar 11,9 miliar, sekitar 171.085 dolar Amerika Serikat, dan sekitar 23.000 dolar Singapura. Sebelum Juliari Batubara, setidaknya ada 2 mensos di periode berbeda yang juga harus berurusan dengan KPK. Siapa itu? Mari kita simak video kali ini. Daftar menteri yang pertama adalah Bahtiar Hamzah. Bahtiar Hamzah adalah mantan menteri sosial periode 2001 sampai 2009. Bahtiar didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, serta pengadaan sarung di Departemen Sosial yang kini kita sebut dengan Kementerian Sosial pada 2006 sampai 2008. Tepat pada 5 Agustus 2010, KPK secara resmi menahan Bahtiar setelah beberapa bulan ditetapkan sebagai tersangka. Pada 22 Maret 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis politikus dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dengan denda 50 juta. Bahtiar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung, pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga 33,7 miliar rupiah. Majelis Hakim menilai Bahtiar hanya terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jangko pasal 55 ayat 1 ke 1 jungko pasal 65 ayat 1 KUHP. Ia tidak terbukti menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dari pengadaan sapi impor, sarung, dan mesin jahit tersebut. Menteri berikutnya adalah Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham ditahan KPK pada Jumat 31 Agustus 2018 setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Sebelumnya, Idrus ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau I. Dalam proses penyidikan ditemukan fakta baru, bukti, keterangan saksi, surat, dan petunjuk, dan dilakukan penyelidikan baru dengan 1 orang tersangka, yaitu atas nama Idrus Marham, Menteri Sosial. Idrus saat ini diduga telah menerima suap bersama-sama dengan tersangka Eni Maulani Saragih. Patut diketahui, pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hanya menjatuhkan 3 tahun penjara serta harus membayar denda 150 juta, 2 bulan kurungan pada Idrus. Namun pada tingkat banding, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda 200 juta, 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Itu dia ketiga menteri sosial yang akhir-akhir ini telah melakukan korupsi. Lalu, bagaimana nasib bantuan sosial yang saat ini sedang melanda di Indonesia, di mana bencana non-alam ini terus masih ada?
Perlu diketahui bahwasanya Menteri Sosial yang saat ini, Juliari P. Batubara, telah melakukan korupsi di bantuan sembako. Nah, apakah bantuan sembako ini efektif ataukah nanti akan dihilangkan? Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat Indonesia. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, jangan khawatir tentang bantuan-bantuan yang masih berjalan. Presiden Joko Widodo masih akan terus melaksanakan bantuan sosial karena memang keadaan Indonesia saat ini masih belum stabil. Bencana non-alam ini, yaitu pandemi COVID-19, masih berjalan. Bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial dan dari kementerian-kementerian lain masih tetap berjalan. Mungkin perlu ada evaluasi terkait dengan bantuan non-tunai, di mana bantuan barang akan sangat signifikan dengan adanya tindak korupsi. Bantuan dari Kementerian Sosial bentuknya banyak sekali. Contoh saja Program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT atau sembako, BST, BLT, dan masih banyak lainnya. Menteri Sosial Juliari P. Batubara diduga telah melaksanakan korupsi di program sembako. Kenapa di program sembako? Karena barang dengan nominal tidak sesuai. Yang ini mengakibatkan banyak sekali riskan untuk dikorupsi. Kalau kita melihat program Keluarga Harapan, ini kecil sekali untuk dilakukan korupsi. Kenapa? Ketika KPM menerima sesuai jumlah yang ada oleh KPM sendiri, maka KPM bisa kontrol sendiri benar atau tidak yang diterimanya. Contoh, ketika KPM ini mempunyai komponen sekolah, komponen SD, komponen SMP atau komponen SMA, KPM diwajibkan tahu jumlah yang diterima bantuannya. Jadi tidak ada tindak korupsi di situ. PKH adalah program unggulan nasional di mana masih tetap berjalan sampai saat ini. Karena adanya tindakan korupsi ini, apakah program-program yang lain akan diubah kebijakannya? Patut kita tunggu dari pusat. Mari untuk KPM PKH, KPM penerima manfaat bansos, dan masyarakat Indonesia terus kawal program-program dari kementerian. Agar apa? Agar program ini benar-benar bersih. Begitu saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita tunggu informasi berikutnya. Saya Geta Adi Ukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, memberikan informasi. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip, santun, integritas, profesional. Dadah.